Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Ribuan TPS rawan lantaran pemilih TMS. Dari Bandar Lampung melaporkan, menindaklanjuti surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 4 tahun 2024 tentang identifikasi tempat pemungutan suara rawan pada pemilu tahun 2024. Bawaslu Provinsi Lampung melalui jajaran pengawas sampai pada tingkat kelurahan atau desa di 15 kabupaten atau kota telah melakukan identifikasi atas 25.285 TPS yang ada di Lampung. Hasilnya hampir 15.000 TPS masuk kategori rawan lantaran variabel penggunaan hak pilih. Ketua Badan Pengawas Pemilu Lampung Iskado P. Panggar mengatakan, TPS yang masuk kategori rawan dengan merujuk pada 7 variabel dengan 22 indikator. Di antaranya, terdapat daftar pemilih tetap yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS, meninggal dunia, alih status TNI atau Polri di 6.241 TPS. Terdapat pemilih tambahan sebanyak 3.843 TPS, terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT 1.045 TPS. Dan terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas sebanyak 3.307 TPS. Selanjutnya, jumlah TPS rawan dengan variabel keamanan, yaitu memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS jumlahnya 88 dan memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu sebanyak 78 TPS. Sementara TPS rawan variabel kampanye terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS sebanyak 663 TPS. Selain itu, pernah terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS 29 titik. Karenanya, kata Iskardo, Bawaslu Lampung juga melakukan strategi dan upaya pencegahan. Di antaranya penguatan kompetensi kerja bagi pengawas TPS melalui pelatihan dan BIMTEK di seluruh wilayah Lampung. Kemudian, melakukan patroli pengawasan pada masa tenang serta saat pemungutan dan perhitungan suara terutama di TPS rawan, ungkapnya. Bawaslu Lampung juga imbuhnya sudah membuat instruksi kepada jajaran pengawas sampai tingkat TPS, lalu membuat imbauan kepada pihak terkait, kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, serta menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa dengan mudah diakses masyarakat. Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan pemenuhan hak pilih, pungkasnya. Sementara dalam rangka pengamanan pemilu 2024, Polda Lampung mengerahkan 1.880 personil. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika menjelaskan, pengamanan personil ini ditujukan ke 25.825 TPS Lampung. Pengamanan personil untuk pengamanan TPS membackup wilayah Polresta Bandar Lampung, juga Polres wilayah di Polda Lampung. Total yang kami kerahkan 1.880 personil. Kami tugaskan terdiri dari 581 personil BRIMOB dan 417 sabara. Sisanya 882 anggota untuk pengamanan di TPS. Selain itu, ada beberapa personil yang standby sebagai kekuatan cadangan apabila suatu waktu ada peningkatan eskalasi dan sebagainya, kata dia, Senin 12 Februari. Menurutnya, para personil ditugaskan mulai Senin 12 Februari menuju wilayah untuk berkoordinasi dengan Kapolres juga Kapolsek dan ke KPS masing-masing, berkomunikasi dan bersinergi dengan personil pengamanan dan linmas sebagainya. Mereka akan melakukan penugasan 3 hari. Apabila kegiatan itu belum selesai, mereka juga tetap berada dan mengawal sampai selesai. Kita berdoa bersama pelaksanaan pemilu ini tepat waktu dan tidak ada gangguan berarti. Pelaksanaan tertib dan lancar, tuturnya. Ditanya bagaimana respon netralitas Polri dalam pengamanan pemilu 2024, dia menegaskan netralitas Polri tak perlu ditanyakan lagi. Ada KPPS juga PPS dan harus berkolaborasi, serta ada aturan-aturan mereka tidak boleh masuk dalam TPS. Mereka boleh masuk kalau diminta, ungkapnya.
Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampunnewspaper.disway.id dengan headline Bawaslu tertibkan APK di Bandar Lampung pakai mobil PJU. Dari Bandar Lampung melaporkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengapresiasi langkah pemerintah kota yang membantu dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye. Pemkot Bandar Lampung memberikan pinjaman berupa mobil penerangan jalan umum untuk menertibkan APK yang sulit dijangkau oleh anggotanya, sehingga harus menggunakan alat bantu. Kita disupport dengan mobil PJU, sehingga kita dengan mudah menurunkan baliho. Karena kemarin kita terkendala dengan alat, maka hari ini kita fokus untuk penertiban APK itu, ujar Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, Senin 12 Februari 2024. Pembersihan APK tersebut lantaran telah memasuki hari tenang dari tanggal 11 sampai 13 nanti, sehingga pihaknya fokus pengawasan terkait penertiban APK. Kita mengerahkan semua anggota untuk membersihkan APK yang ada di Bandar Lampung, katanya. Menurutnya, terkait baliho telah ada beberapa partai yang secara mandiri membersihkan, tetapi hal itu tidak banyak. Oleh karenanya, kata Apriliwanda, penertiban APK ini juga perlu kerjasama semua pihak, terutama pemerintah kota dan juga Bawaslu serta masyarakat. Mari kita bersama-sama menertibkan APK ini. Kita menghimbau semuanya masyarakat di Bandar Lampung untuk mencopot baliho yang ada di lingkungannya, sehingga harapan kita H-1 pencoblosan itu sudah bersih semua, kata dia. Selain itu, pihaknya juga fokus pada pengawasan money politik pada hari tenang dan hari saat pencoblosan. Pengawasan money politik itu pihaknya membentuk tim yang dinamai dengan Gapindo, yang anggotanya terdiri dari Bawaslu, kepolisian lalu ada dari kejaksaan. Tim ini sudah berjalan, terutama di rentan waktu H-1 hingga nanti hari pencoblosan, katanya. Kemudian, bila ada masyarakat yang memakai baju partai saat hari H ini, kita akan himbau untuk mengganti pakaiannya. Sementara, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan OPD terkait untuk penertiban APK di semua tempat, terutama di jalan-jalan protokol. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.